Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi di Ngobrol Seru by IDN Times. Hari ini bersama saya, Dini Suciati Nirung, jurnalis IDN Times. Hari ini ngobrol serunya istimewa banget karena dalam rangka hari ulang tahun Jakarta yang ke-497 yang akan jatuh di tanggal 22 Juni nanti. Nah, hari ini saya akan ngobrol seru bersama Bapak Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Pak Heru, selamat siang Pak Siang, Mbak. Heru. Apa kabar? Baik. Pak, gimana, sehat Pak? Sehat. Tapi ngomong-ngomong, saya masih memakai DKI Jakarta atau Jakarta nih Pak? Saran saya DKI. DKI, Ya, masih daerah khusus DKI. ibu kota. Oke, walaupun masih udah ditandatangani sama Pak Undang-undang. Jokowi ya. Belum, undang-undang nomor. Masih menunggu Kepres. Oh iya, masih menunggu. Oke. Pak Heru, ini pada 17 Oktober lalu atau 2002 atau hampir 3 tahun menjabat nih Pak Heru menjabat Jakarta. Pak Jokowi sudah menitipkan pesan ya Pak ya, 3 hal khususnya untuk penanganan banjir, macet, dan juga tata ruang di ibu kota. Nah, ini perkembangannya sendiri bagaimana Pak? Untuk khususnya untuk mengatasi macet Pak yang sudah menjadi klasik ya sebenarnya. Nah, selama dipimpin Pak Heru bagaimana sih Pak progresnya sendiri biar teman-teman milenial juga tahu juga nih Pak nih. 3, transportasi, banjir, tata ruang. Ya. Semuanya itu sebenarnya ada kaitannya. Kalau dengan tata ruang pasti kita bicara banjir, pasti kita bicara transportasi, pasti kita bicara pemukiman. Nah, yang kita bahas dulu transportasi ya. Yes. Oke. Transportasi itu sebuah perjalanan transportasi di kota Jakarta yang harus berkelanjutan, harus membangun terus-menerus. Karena perkembangannya begini, penduduknya meningkat, orang berinvestasi di Jakarta terus tumbuh, maka transportasi pembangunan itu tidak bisa berhenti di suatu saat. Entah itu 20 tahun lagi berhenti enggak. Sekarang kita menaruh fundamental transportasi. Pak Jokowi, beliau itu sudah menaruh fundamental MRT. Ya kan? Dilanjutkan dengan seterusnya LRT dan seterusnya. Nah, maka dari itu mengatasi kemacetan adalah mau tidak mau adalah yang semua warga juga tahu, transportasi massal. Mana? Masalahnya adalah transportasi massal DKI Jakarta yang ada sekarang, misalnya MRT, LRT, yang sedang dibangun, Transjakarta, ini kan tidak masuk ke subkota-kota aglomerasi. Berhentinya hanya di perbatasan Jakarta. Sekarang saya mau nanya, misalnya karyawan IDN, tinggalnya di Bekasi. Saya dong. Iya. Artinya kan pingin cepat, aman, mudah, murah. Ya sudah, naik motor. Misalnya punya mobil tapi tidak cepat. Artinya kan belum tercapai juga. Walaupun MRT itu pertumbuhan orang naik MRT terus meningkat. Walaupun Transjakarta sudah melayani transportasi untuk masyarakat penduduk 89,7%. Jadi 90% sudah terlayani. Pertanyaannya, kenapa masih macet? Yang macet kan komuter, walaupun PT Kereta Api sudah menambah juga. Tetapi penduduk ini kan terus ada dan masuk ke Jakarta. Maka dari itu, pembangunan MRT, pembangunan Transjakarta, rute Transjakarta, LRT tidak bisa di Jakarta saja. Contoh, kami berinisiatif mengambil keputusan Transjakarta itu hari-hari tertentu, Senin, misalnya Kamis, Jumat, itu kami Pemda DKI membantu Bogor, menjemput sampai Bogor. Dengan komunikasi antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan Bogor. Itu untuk mengurangi kemacetan, kasihan masyarakatnya kan. Nah, bagaimana dengan 10 tahun ke depan? Ya MRT itu harus juga bisa masuk ke simpul-simpul perumahan yang memang warganya masuk Jakarta. MRT masuk sana. LRT juga gitu, ya kan? Nah, saya terima kasih kepada pemerintah setempat. LRT sudah ada, kereta cepat sudah ada.
Tapi kereta cepat sudah ada positif, ada baiknya. Mungkin juga baiknya adalah pertumbuhan Jakarta makin cepat penduduknya. Karena kalau dia tinggal di Bandung, 30 menit aja udah nyampe di Jakarta. Ya kan? Lebih baik tinggal di Bandung daripada di Bekasi. Kan gitu. Masih Halim, langsung 30 menit udah sampai misalnya, sampai rumah di sana. Nah, mungkin juga ke depan seperti itu. Berarti kan pembangunan transportasi Jakarta tidak boleh berhenti. Nah, saya telah meneruskan pembangunan LRT mulai dari Kelapa Gading, Pegangsaan 2, sampai dengan Manggarai. Harapan saya itu selesai di 2025, ya. Lantas bisa dilanjutkan di 2026 itu ke Duku Atas. Nah, itu tidak cukup juga. Maka dari itu, nanti kota-kota aglomerasi ini harus turut serta membangun blueprint transportasi yang tadi saya sampaikan. Ya. Sampai Bekasi mananya tuh Bekasi titiknya. Sampai ke BSD mananya. Saat ini Pemda DKI hanya bisa mengurangi kemacetan. Mengurangi. Tidak bisa menyetop macet tuh 0 gitu. Nggak bisa. Ya, kira-kira. Ya ini PR. Membangun Jakarta, membangun transportasi tidak bisa setahun, tidak bisa 2 tahun. Ya seumur hidup terus. Harus berkembang. Harus terus tumbuh, harus terus sama-sama komitmen nanti siapapun gubernurnya terus. Sehingga bisa mengurangi apa yang dipikirkan oleh masyarakat pengguna transportasi pribadi ya. Sebenarnya ada guyonan sih, lelucon. Suatu hari saya ditelepon oleh salah satu pejabat. Pak Heru, di titik ini macetnya luar biasa. Tolong dibantu dong, ada polisi, ada di walaupun sudah ada. Ya dia teman. Saya bercanda guyonan gini. Bapak naik mobil ya? Iya. Berarti yang menggaungkan kemacetan itu siapa sih? Pengguna roda 4. Ya, saya bilang, saya mau bicara sambil bercanda. Mas, kalau nggak bergerak-bergerak, Bapak turun aja. Bapak daerah mana sih? Oh daerah sini. Saya ingat. Dari sini kan Bapak jalan 100 meter udah ketemu stasiun MRT. Bapak turun aja naik MRT. Ya bercanda. Artinya dari sisi mana kita memandang bahwa kemacetan itu mungkin dikeluhkan oleh pengguna roda 4 kan? Roda 2 juga macet sekarang roda 2. Yang tadi saya sampaikan. Warga Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang Selatan ingin cepat, murah, nyaman, aman. DKI kan sudah melakukan itu. Maksimum warga Jakarta itu menggunakan 10.000, membayar 10.000 rupiah kan. Di atas itu Pemda yang bayar. Itu kan kebijakan yang luar biasa untuk mengatasi kemacetan. Satu sistem pembayaran. Yang berikutnya, Transjakarta sampai hari ini 4.000 sudah sangat disubsidi oleh DKI Jakarta. 2 sekian triliun subsidinya. Untuk siapa? Untuk menampung bukan warga Jakarta, warga non-Jakarta juga masuk Jakarta, kita berikan servis yang baik. Maka pemerintah daerah yang tadi saya sampaikan, saya sebutkan kota-kotanya itu, harus juga bersama-sama dengan Bappenas memiliki blueprint transportasi yang sama. Tadi, MRT kalau bisa sampai tembus ke Bekasi, titik mana. Itu baru bisa mengurangi kemacetan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Hanya sebatas ini, sebatas di kota Jakarta. Bekasi di perumahan, masa dia 3 kali naik, baru ketemu MRT 3 kali loh saya hitung. Mungkin dalam waktu pendek, misalnya di Bekasi, Depok, Tangerang, pemerintah daerahnya harus menyiapkan yang namanya parkir umum yang nyaman. Untuk siapa? Untuk roda 2, roda 4. Itu aja kalau menurut saya. Sehingga masuk Jakarta ke titik tertentu, dia sudah naik MRT. Dia keluar batas Jakarta, ya
daerah mereka lah menyiapkan parkir segala macam, ya membangun lah. Tapi kalau ditumpukan kepada Jakarta untuk menyelesaikan kemacetan, kan bukan warga Jakarta saja yang masuk Jakarta. Warga lainnya datang bekerja di Jakarta. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ke depan aglomerasi itu penting untuk menyamakan tadi masalah transportasi blueprint. Yang berikutnya, masalah banjir. Banjir itu hal yang terpenting sudah saya selesaikan. Ya. Sodetan Kali Ciliwung. Ya, Pak. Sodetan Kali Ciliwung. Lantas titik-titik tertentu yang menjadi simpul kemacetan. Simpul itu simpul kemacetan air ya, memperlambat air. Di tikungan-tikungan tertentu saya sudah eksekusi administrasi. Ya, Rawajati, saya lupa di Jakarta Timur namanya apa. 2 titik itu kita bahkan sudah dibayar. Bahkan sekarang sudah di-seatpile oleh Kementerian PU. Ya perlu waktu lagi titik yang lain. Itu untuk mengatasi banjir. Banjir kan ada berbagai macam faktor. Ada rob, ada banjir hujan yang dari atas, ada banjir kiriman. 3 itu harus sama-sama. Tadi kalau yang saya bilang adalah termasuk yang banjir kiriman, termasuk banjir hujan memang Jakarta. Rob, ya rob ada 2. Membangun tanggul pantai dan membangun giant seawall. Itu sudah tidak bisa ditawar-menawar. Karena lahan Jakarta semakin tahun semakin menurun. Lantas berikutnya, menangani banjir. Tadi kami memperbanyak situ atau embung. Ya. Ada lokasi lahan yang memang cocok untuk bikin embung. Contohnya tahun ini di Kamal Muara, di Kalibaru, sebagian satu di Jakarta Selatan, satu lagi di Jakarta Timur. Kita bikin embung. Pertama, untuk menampung parkir air sementara. Yang kedua, embung atau waduk kecil itu untuk supaya ada air bersih lah di sekitarnya Jakarta. Kalau secara alami nanti dia menyerap ke bawah, itu bisa menghambat air laut masuk ke Jakarta. Pompa-pompa bersama Kementerian PUPR dan kami sendiri 2025 terus membangun rumah pompa di titik tertentu. Saya minta kepada Kepala Dinas SDA membangun rumah pompa di 2025 itu di sekitar Bogasari, sehingga yang area Sunter dan Kelapa Gading bisa cepat air itu terbuang ke laut. Kita proses itu. Terus tadi tata ruang ya. Masalah tata ruang. Ya, tata ruang itu banyak. Pembenahan rumah kumuh, pembangunan rumah susun, memperbanyak hijau, RTH, itu tata ruang. Nah, terkait dengan membangun RTH, berkali-kali saya sudah sampaikan, setiap 3 bulan, lurah itu berkewajiban membangun RTH, bisa yang kecil, bisa lebar, bisa panjang, bisa kotak, kan gitu kan. Nah, itu setiap kelurahan harus ada. Kalau setiap kelurahan selama 1 tahun dia memiliki 3, ada sekian kelurahan udah berapa? 1.000 lebih. Lumayan untuk bisa menyerap air, mengurangi polusi. Nah, itu juga dalam rangka pembenahan tata ruang. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, penjelasannya panjang banget. Tapi Pak, ngomong-ngomong banjir selama Bapak menjabat sepertinya jarang banget nih banjir. Ya. Tetapi walaupun banjir dikit, heboh banget nih Pak di medsos ya Pak ya? Iya, saya juga kaget di titik tertentu, nggak usah saya sebutkan wilayahnya ya. Wah, di medsos rame, Pak banjir. Saya datang ke situ, banjirnya itu hanya semata kaki. Separuh ban mobil, 1/4 banget. Dia bilang banjir. Ya itu kan genangan sementara ya, air lewat, apa segala macam. Yang namanya banjir itu saya pikir udah setengah atap begitu ya. Tiap hujan gitu nama Bapak trending. Ya bagus lah, terima kasih biar supaya masyarakat ingat nama saya. Tapi cepat surut juga sih Pak, karena kan kita juga ya kurang dari 4 jam kan, udah surut. Dan itu kita gerakan kami kan DKI itu punya 500 sekian
mobil, pompa mobil. Nah, begitu di titik itu kita kerahkan semua, sehingga bisa surut. Gini, warga Jakarta yang kemarin mengatakan banjir ya, walaupun sebatas mata kaki gitu ya, ya saya himbau lah jangan buang sampah sembarangan. Udah intinya itu aja. Ini dia menghimbau banjir, tapi buang sampah sembarangan. Ya kan itu kan menghambat juga. Contoh, itu di Boulevard Barat, depan Mall Arta Gading, kami punya 2 pompa loh. 1 pompa terpaksa berhenti karena mesinnya terlibat oleh kain. Sampah. Nah, maka berhenti. Nah ini kan sampah. 2 jam kami memperbaiki itu, baru jalan lagi. Yang satu jalan, tapi kan ini masalah. Sampah, maaf ada kasur di situ, ada kain yang terlibat oleh mesin pompa itu. Nah, simple, tetapi dalam kurun waktu 2 jam, pada saat hujan lebat, 2 jam itu adalah bermanfaat untuk kita mengurangi banjir. Dan 2 jam itu adalah menyumbang banjir. Kira-kira gitu, Pak. Tapi kan sebenarnya untuk sampah sendiri kan sudah ada peraturan dan dendanya, Pak. Tapi eksekusi di lapangannya itu, Pak. Gini. Kalau misalnya masyarakat didenda segini. Ini, saya tadi kemarin tuh libur panjang ya, saya lupa. Entah itu malam Minggu, entah itu malam Senin. Saya ke HI jam 9, jam 10 malam, Bundaran HI itu bekas nongkrongan anak-anak muda yang bekas minuman lah, kertas lah, kantong plastik berserakan. Nah itu kan apa ya, budayanya kok nggak ada. Ya kalau dia minum ya bawa lah, sampah buang. Itu coba aja lihat nanti malam nih. Setiap malam ada kumpul jam 2 malam. Begitu jam 4 pagi berserakan di mana-mana. Nah, kalau itu bukan warga Jakarta, saya himbau kepada warga yang Jakarta, tegur dia. Gitu. Warga Jakarta yang mau nongkrong di Jakarta, warga non-Jakarta, ya jangan buang sampah sembarangan. Itu sepanjang, mulai dari Sarinah sampai SCBD. Trotoar dibangun bagus-bagus, nongkrong di situ, sampahnya berserakan. Emang harus kesadaran diri. Tadi kalau dibilang kan sudah ada aturan. Pertanyaan saya, mau saya terapkan sanksi? Kalau warga mau ya besok saya terapkan sanksi. 500.000 yang kena denda. Tapi kan ribut, katanya nggak manusiawi. Ya, kalau warga Jakarta nih sekarang dukung saya mendengar berita ini, ya Pak Heru, PJ Gubernur terapkan. Besok saya terapin. Kalau nggak mampu, ada sanksi sosial kan? Ada aturannya, 500.000 kan? Ya kita terapin sama-sama. Kira-kira gitu. Oke. Jadi kembali lagi kesadaran diri ya Pak ya? Ya apa sih susahnya sih? Ada habis dia minum, bawa cari ke tempat tong sampah yang ada. Kira-kira. Jakarta ini, warga Jakarta hidup di Jakarta nyaman loh terkait dengan kebijakan sampah. Tiap hari buang sampah kan? Kita di depan rumah. Tiap hari diangkut oleh petugas sampah. Coba di luar negeri, di Eropa, di Jepang, di Korea, ditentukan hari. Senin hari kardus, sampah kardus diambil. Kalau dia buang non kardus misalnya, didenda dan nggak diangkat. Nah, saya pinginnya ke depan seperti itu kalau cukup waktu. Menerapkan itu pelan-pelan. Terus hari Rabu baru sampah basah. Ya mobil sampah basah angkut. Dia nggak boleh buang kardus. Dan dihitung loh per rumah. Tidak boleh sampai sekian kilo gitu. Ini kan sampah mau sedikit, mau banyak. Ya itulah. Artinya kita nikmati sesuatu yang memang menjadi kearifan lokal kan, ini kita harus nikmati dengan cara apa ya, sadar diri untuk tidak buang sampah sembarangan. Begitu juga saya restoran tuh retribusinya murah banget loh,
Restoran di pinggir saya sebutkan nggak tertentu lah dari Cempaka Putih. Tapi sampahnya setiap hari numpuk. Hanya bayar per bulan 250.000. Di luar negeri, restoran ditentukan. Sampah yang diangkut gratis oleh pemerintah daerah itu sekian kilo. Di luar dari itu bayar. Sekali lagi, ya kita nikmatin kota kita ini, kearifan lokal ini yang memang pemerintah daerah belum mengarah ke sana. Dengan cara apa? Bijak membuang sampah, ya kan? Bijak memilah sampah. Dan sadar juga, ya setiap rumah harus membersihkan masing-masing. Ini contoh satu. Masuk ke JRM ya, pengaduan. Di foto, cepret, dikirim. Sampah di depan rumah saya, saluran penuh sampah. Saya suruh datang petugas sampah. Saya tanya kiri kanan tetangganya, kamu tanya kiri kanan tetangganya. Dia ada sampah, bawahnya saluran. Dia foto. Tetangganya bilang itu sampah dari rumahnya sendiri. Dia ngakuin dicepret suruh ambil. Sekali lagi, kemudahan-kemudahan pengaduan ini juga harus bijak. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Bicara sampah nih Pak, ini Bapak kan juga pernah menggagas nih untuk pulau sampah di Kepulauan Seribu. Ini gimana nih Pak? Apakah sudah ada pembicaraan lebih lanjut atau kan masih ide aja atau gimana Pak? Saya luruskan ya, bukan di Kepulauan Seribu, tapi bukan di kepulauan yang ada masyarakat, tetapi laut Jawa lah. Oke. Ya, buat pulau baru dari sampah gitu ya Pak? Jangan bilang pulau Seribunya saya buang sampah, gitu ya? nanti pemikirannya beda lagi. Jadi laut, ujungnya Kali Baru lurus Banjir Kanal Barat, terus lurus tengah laut, misal 5 km ke depan. Perencanaan tata ruangnya kan untuk industri. Ya tinggal bikin pulau sampah di situ. Sekalian bikin pembangkit. Misalnya kalau sampah mau dijadikan listrik, silahkan di situ. Kita tentunya dengan konsep tidak merusak lingkungan, ya kan? Korea, Jepang, Maldives, Singapura bisa kok. Dan sampah yang saya sampaikan itu pulau sampah, pulau ya untuk membuang sampah yang akhirnya nanti menjadi pulau. Bagus kan pulau menjadi pulau lah. Itu tidak boleh ada bangunan tinggi. Kan saya ada di telepon kemarin tuh 2 minggu yang lalu. Itu pulau sampah tidak bisa untuk high-rise building. Ya memang tidak untuk high-rise building. Nanti kalau udah pulau sampah misalnya 20-30 hektar, ya itu untuk hijau aja. Untuk pembibitan dinas pertamanan. Ya untuk restoran 1 lantai bisa kan gitu kan. Untuk pembibitan, untuk rekreasi, untuk taman kan bisa. 100 tahun ke depan ini. Darurat sampah kan di mana-mana, termasuk Jakarta kan. Sekarang dan pulau sampah itu kalau memang terwujud, bukan untuk sampah Jakarta aja. Dari Bekasi, dari Depok, dari ini silahkan buang sampah di situ. Tentunya dengan konsep teknologi terbaik ya, supaya tidak mencemarkan lingkungan. Mau dibuang sampah kemana sekarang? Ya, DKI Jakarta hari ini dan seterusnya memiliki konsep zero sampah misalnya ya, zero garbage gitu ya. Diusahakan setiap kelurahan itu ada TPS 3R, proses pemilahan dan seterusnya. Tapi itu pun butuh waktu. Misalnya 7.800 ton sampah. TPS 3R itu mungkin hanya bisa ke depan 2.000 ton misalnya. Bahkan sekarang misalnya masih 500 sampai 600 ton. Dari 700 kan masih jauh. Ada RDF, seharinya 1.800. Sebagian untuk menghabiskan di Bantar Gebang. Nanti RDF yang di Rorotan, itu kita bangun kurang lebih bisa 1.000 sampai 1.500 ton, bahkan 2.000 ton. Jadi kalau tahun depan, tahun ini selesai, 7.800 dikurangi 2.000 ton, maka ada 5.800 ton.
5.000 dikurangin 1.000 habis di pemukiman, ada 4.800 ton. Digambar Bantar Gebang 1.000. Ya tinggal 1-2 titik RDF lagi bisa tertangani. Gitu loh. Oke, siap Pak. Pak, balik lagi macet boleh kali ya Pak? Pak, kalau macet sendiri kan nantinya strategi ada yang melontarkan untuk pembatasan sepeda motor. Itu gimana Pak kelanjutannya sendiri? Apakah nantinya ada aturan-aturan yang baru lagi Pak? Selain tadi Bapak menggaungkan bahwa untuk kemacetan ini kan memang juga didukung sama kota-kota penyangga ya Pak, aglomerasi juga. Nah kalau di Jakarta sendiri nantinya apakah ada aturan yang lebih ketat lagi untuk seperti pembatasan mobil ataupun sepeda motor sendiri Pak? Enggak, gini. Kalau saya tidak ingin menyusahkan masyarakat ya. Masyarakat tuh kan kok pembatas motor, mobil, itu kan masyarakat susah. Yang sekarang ada yang sudah. Pembatasan seperti tadi, 3-in-1 apa segala macam ya. Ganjil genap sekarang. Ganjil genap. Ya sudah, saya tidak ingin menambahkan titik lain. Itu kan kadang-kala mempersulit juga kan. Mobil, nanti orang beli mobil lagi. Yang ada ya kita percepat aja kebijakan-kebijakan transportasi yang tadi saya sampaikan. Yang paling cepat apa? Transjakarta. Ya kerjasama dengan tadi Depok segala macam. Ya penumpang kita ambil di sana. Nah, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang itu mempersiapkan infrastruktur. Busnya dari kami ambil gitu loh. Infrastruktur tidak harus jalur khusus, tapi mungkin karena pembiayaannya di kabupaten kota itu terbatas, jam-jam tertentu aja siapkan pasukan, ada dinas perhubungan, Trantip, supaya Transjakarta yang akan kami lalui ke titik tertentu yang sudah disepakati itu cepat. Sambil membenahi transportasi itu jangka pendek tuh. Kalau mau Bekasi, ya kami sampai mana? Wali Kota Bekasi memintanya. Ya, begitu keluar Bekasi, ya jalur ini sterilisasi dong. Dibantu sehingga masuk ke Jakarta yang lebih cepat. Oke, siap. Pak, ini ulang tahun Jakarta nih Pak besok. Nah, tahun ini jadi spesial karena kan Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Yang beda apa nih Pak nih untuk HUT tahun ini nih Pak nih? Yang beda hari 22 Juni ada hiburan rakyat di Monas. Jadi di Monas dan di tanggal 23-nya ada Jakarta International Marathon dalam rangka merayakan HUT DKI. Kan ini kan UDKJ juga udah disahkan nih Pak nih. Nah, dan ibu kota kan transformasi menjadi pusat global Pak. Nah ini sebenarnya tantangannya dan sekaligus peluang apa sih Pak yang disiapkan Jakarta untuk nantinya bisa menuju di kota global sendiri Pak? Ya, jadi gini, kota itu kan harus hidup, kota itu kan harus dirawat, kota itu kan harus eksis di kota-kota dunia. Maka Jakarta harus dipersiapkan menjadi kota global. Ada nilai-nilainya, ada poin-poinnya, ada rambu-rambunya untuk melakukan menjadi kota global. Supaya Jakarta kembali lagi, saya bilang, walaupun sudah nanti tidak jadi ibu kota, tetap terawat, tetap menarik. Misal, Kearney itu kan menghitung sebuah kota, sekarang di level 75, Jakarta masih jauh harusnya, makin kecil dia makin bagus. Itu infrastrukturnya lengkap, ada acara-acara kegiatan budaya, sport, event yang internasional. Transportasinya harus baik dan nyaman. Lantas kemudahan investasi Jakarta sudah cukup baik dalam pemberian izin. Nah, ini harus dibenahi terus supaya Jakarta bisa mengglobal lah. Itu tidak mudah. Siapapun nanti pemimpin Jakarta itu harus dilanjutin supaya
kota ini tadi tetap menarik. Sebenarnya kalau menuju kota global itu, mau tidak mau pemerintah daerah itu harus menuju ke sana, harus menuju ke arah itu, dan harus mengikuti poin-poin yang sudah disiapkan oleh mereka menilai sebuah kota, ya kan? Infrastruktur tadi, penanganan banjir termasuk, transportasi, museumnya harus cukup laik dan banyak, lantas perbaikan infrastruktur itu termasuk jalan segala macam itu harus dirawat dengan baik, nyaman untuk hidup dan tinggal di Jakarta. Nilai kenyamanan itu dihitung, penurunan polusi kan gitu kan, mengatasi polusi, terus infrastruktur yang lain, misalnya tadi kan sudah tempat hiburan itu harus mencukupi, ruang terbuka hijau harus mencukupi. Saya kan semuanya dalam 2 tahun ini saya mengarah ke sana. RTH saya perbaiki, tanam pohon, saluran, sungai, kira-kira seperti itu. Tetapi kemarin ada pernyataan dari Presiden Eastern Regional Organization Europe sendiri ya, Pak Emil Dardak. Tapi saya di sini beliau sebagai Europe sendiri. Beliau mengatakan bahwa apabila nanti Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota akan mengalami kemunduran nih Pak nih, karena aktivitas pusatnya ini kan diikuti dengan pesatnya perkembangan, nantinya Jakarta jadinya malah konsekuensinya malah jadi beban nih Mbak, karena anggarannya juga bertambah. Nah ini gimana nih Pak, apakah Jakarta nantinya akan mengalami kemunduran seperti yang diprediksi? Pemikiran itu sudah dipikirkan oleh kami di DKI. Oke. Contoh gedung-gedung milik pemerintah pusat, kementerian itu. Kita rubah menjadi hotel misalnya. Misalnya kantor sebelah sini, Kementerian BUMN. Kalau benar-benar 100% sudah pindah ke IKN, ya kita rubah. Sudah ada ya Pak yang itu? Iya, kita rubah peruntukannya ya. Haknya masih mereka. Kementerian BUMN rubah peruntukannya menjadi hotel. Begitu juga kantor pariwisata. Silakan untuk perkantoran swasta. Kementerian KKP di sini. Ya, difungsikan kembali untuk kantor swasta. Ya KKP bisa menjual, bisa menyewa, urusan mereka lah, urusan Kementerian Keuangan. Itu sudah kita pikirkan. Nah, jadi kemunduran nggak juga. Karena begitu kami menggaungkan ini, itu pihak-pihak swasta yang memiliki dana yang cukup sudah menunggu. Kapan itu Kementerian BUMN untuk bisa bekerja sama dialihkan untuk swasta. Udah nunggu, semua udah nunggu. Antri ya Pak ya? Iya, sudah nunggu. Kapan ya terserah Kementerian BUMN, apakah kapan mau pindah 100% besok, ya silakan. Peruntukan saya rubah, swasta. Peruntukan untuk komersial. Nah tadi, terus kalau mengalami kemunduran, tadi saya sudah jawab. Yang kedua, kalau menurut saya Jakarta ini nanti setelah benar-benar IKN berjalan, nyaman loh untuk hidup. Yang ada demo-demo dikit ya di ibu kota sana lah. Oh iya, pindah di sana ya Pak ya? Iya. ASN kan semuanya pindah ke sana, berarti konon berkurang. Enggak, yang bekerja adalah semuanya swasta di sini. Ya kan? Malah mereka menunggu, nanya kepada saya, kapan ditanya dong sama pemiliknya. Nah, bagaimana dengan pendapatan? Ya kita sharing. Kalau itu kantor Kementerian Kelautan jadi perkantoran swasta, kan saya dapat pajak. Dapat pajak dari transaksi, dapat pajak dari misalnya balik nama, mungkin mobil lebih bagus-bagus, kan gitu. Kalau saya positif. Mungkin nyaman untuk kalau saya pensiun mungkin nyaman di Jakarta, hingar-bingar udah nggak ada lagi kan gitu ya. Tapi ekonomi bergerak terus. Gitu Mbak. Oke, tapi tentunya ini juga diperlukan komitmen gubernur selanjutnya dong Pak ya. Ya itu kejelian dan
cara pandang dari calon gubernur. Tajam apa tidak melihatnya. Pak, ngomong-ngomong soal kemarin 3 libur nih, libur panjang dan Jakarta nggak macet. Tapi trending juga nih Pak nih, ternyata polusi udara tinggi loh Pak. Nah ini bagaimana nih Pak nih? Itu salah satu tantangan buat DKI Jakarta yang harus diselesaikan. Termasuk saya harus menyelesaikan itu. Ya, namanya perubahan cuaca, namanya musim kemarau, itu pasti bagian dari PR atau bagian dari masalah yang harus kita hadapi. Maka dari itu saya tidak henti-hentinya misalnya untuk menanam pohon, untuk menambah RTH, lantas kalau DKI bisa mempercepat kendaraan bus listrik, menambah bus listrik, warganya juga bersama dengan pemilik kendaraan itu bisa secara mandiri mengetes uji emisi. DKI punya program itu secara parsial, itu uji emisi, gitu kan. Tapi kalau masyarakat yang naik kendaraan bermotor, baik itu roda 2, roda 4, tidak menyadari bahwa kendaraannya sudah melebihi ambang batas, kan susah juga. Tahun lalu kan saya dibully. Kalau yang uji emisi di atas saya mau tilang. Iya. Ribut, nggak mau. Tapi di sisi lain ributnya pencemaran. Ya harus sportif aja. Mau diterapin lagi nggak Pak? Kalau saya bekerja sama dengan ATPM, ya harus tegas. Kata ATPM itu harus dikasih tahu bahwa mobil ibu, mobil bapak masuk ke bengkel kami, emisinya sekian ya melebihi ambang batas. Maka harus di-tune up, harus ini diganti, harus begitu. Setiap bengkel, mobil yang masuk bengkel itu harus tes uji emisi. ATPM sebagian sudah mau sih tahun lalu. Tapi kan tahun lalu Pak, kan ini sempat berhenti karena mungkin rame. Nah ini apakah nantinya tilang ini akan diterapkan lagi nih Pak nih, kerjasama dengan polisian? Tilang kan itu sempat cuma berjalan 2 mingguan sih Pak tilangnya. Tilang itu kan kalau tilang itu akhir lah, akhir dari sebuah kebijakan, akhir dari sebuah tindakan. Kalau bisa kan harus menyadari masyarakat sendiri bahwa kendaraan yang memang melebihi emisi ya tidak harus jalan, tapi mereka harus melakukan servis rutin. Oke, Pak, nih pilkada mau datang lagi, apa himbauan Bapak sebagai BJ agar ASN tentunya di wilayah Pemprov agar tetap bisa dijamin netral nih Pak nih? Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah kumpulkan jajaran eselon 2 tertentu, dan hampir semua lah eselon 2, saya minta untuk netralitasnya harus dijaga. Kan sudah ada aturan. Kalau dia berpihak ke yang lain ya ketahuan ada inspektorat, ada KPU, ada Bawaslu, ya harus ditindak tegas. Oke, harus tidak tegas ya Pak nantinya ya Pak ya. Kalau Pak Heru sendiri sebenarnya sosok gubernur seperti apa sih Pak yang dibutuhkan Jakarta, mengingat permasalahan Jakarta kan juga kompleks tadi? Ya, yang pertama membangun Jakarta terus berkelanjutan. Gubernur nanti yang terpilih harus melanjutkan pembangunan yang memang dirasakan untuk masyarakat. Tadi transportasi, banjir, tata ruang, membenahi pemukiman, itu harus dilanjutkan. Yang berikutnya, tidak ada kalimat, oh ini zamannya si ini, saya enggak, ini zaman saya. Kalau saya kan enggak. Semua ya yang bagus kita teruskan. Jadi pembangunan ke depan itu siapapun gubernurnya ya harus memiliki rasa patriotisme lah. Rasa memiliki Jakarta untuk membangun Jakarta. Oh, tapi kemarin tuh Bapak sempat viral juga nih Pak nih, pernyataan Bapak yang ngomong bahwa Jakarta 5 tahun lalu tuh tidak diurus. Apa ini kritik sama gubernur sebelumnya? Ya itu kan karena saya karena saya ada kalimat begini. Kok sekarang
kotor, sungai, semrawut gitu. Ya memangnya kalau saya datang jadi PJ Gubernur, emangnya saya ngotorin Jakarta? Emangnya saya semrawutin Jakarta? Kan enggak. Iya kan? Ya kenapa gitu loh. Justru zaman saya benahin sungai itu lebih bagus, kata orang ya. Di medsos tuh berita bagus. Kok kalimatnya seperti itu ya saya sepintas saat itu aja. Seperti itu. Ya kan semua ada kaitannya. Tiba-tiba saya datang tuh semerawut nggak juga, tiba-tiba saya datang kotor, kan ada kaitannya. Habis kalau orang bangun tidur mandi, ya kan, sikat gigi, kan gitu kan terus. Ini juga kan ada kaitannya. Kenapa tiba-tiba kotor? Zaman PJ Gubernur, sekarang semerawut kotor. Emangnya saya nggak kerja? Lalu sebenarnya permasalahan Jakarta kan masih sebenarnya permasalahan Jakarta apa sih Pak yang masih tersisa yang belum sempat Bapak kerjakan Semua. sebenarnya? Seperti tadi, Iya. macet. Transportasi harus berkelanjutan terus. Oke. Penanganan banjir harus terus. Ya kan? Penanganan kebutuhan air bersih. Ya kan? Terus tadi udara harus berkelanjutan. Semua poin. Kira-kira seperti itu. Ini ada teman nih Pak dari Persija mau tanya juga nih Pak Ansip. Nah soal JIS nih Pak, dalam sisa waktu Bapak menjabat bisa full nggak Pak nantinya JIS digunakan oleh Persija Pak? Saya nggak tahu aturannya bagaimana ya. Tapi kalau untuk latihan segala macam, saya rasa bisa saja. Tinggal tergantung pemiliknya siapa. Pemilik kan Jakpro. Koordinasi ada dengan Jakpro. Kalau main latihan kan bisa ada lapangan bola yang di luar. Bisa aja. Oke. Pak Heru, HUT Jakarta ini Pak, arti Jakarta untuk Bapak sendiri yang Bapak juga asli Jakarta. Dan sebagai PJ sendiri, arti Jakarta buat Bapak apa sih? Arti Jakarta? Iya, untuk Bapak pribadi sendiri. Arti Jakarta, tempat saya bekerja. Ya kan? Tempat saya mencari inspirasi, rumah saya, kota saya, tempat saya besar di Jakarta, 5. Oke. Jadi, ya harus dirawat Jakarta. Hati kecil saya membangun Jakarta memang dari hati kecil kan, 30 tahun saya berkarya di Jakarta, bertugas di Jakarta. Ya ada rasa saya cinta Jakarta, Jaya Raya saya udah nggak pakai Jaya Raya karena saya udah pegawai seknek kan. Tapi ketika PJ Gubernur kan Jaya Raya. Saya minta kepada seluruh ASN, cintai yang kamu pegang nih, Jaya Raya. Setiap rapat saya bilang, kamu pakai Jaya Raya, kamu harus all out kerja untuk bangun Jakarta. Oke. Kalau Bapak sendiri nantinya nih sudah tidak menjadi PJ dan Kasepres, kegiatan Bapak sendiri nantinya apa sih? Apa udah mau masuk pilkada atau gimana Pak? Ada yang nyolek nggak Pak si Parpol? Nyolek? Ya, ada banyak sih. Cuma saya masih berpikir biar nanti secara alami aja jalan. Oke, Pak, ini terakhir ulang tahun Jakarta nih. Harapan Bapak kalau khususnya mungkin kepada warga DKI Jakarta seperti apa, Pak? Mungkin, Pak? Ya, pertama Jakarta harus dirawat. DKI Jakarta, pemerintah khususnya DKI Jakarta tentunya membangun Jakarta tidak bisa sendiri. Harus ada rasa dari warga masing-masing. Contoh kecil aja. Gotong royong itu harus digaungkan lagi. Bersih-bersih, lingkungan hidup, ya lingkungan masing-masing, di depannya rumah masing-masing harus digalakkan. Saya dapat WA dari handphone saya nih. Oke. Saya tidak kenal. Ini saya titip kepada masyarakat. Dia kirim WA-nya begini, Pak PJ Gubernur, tolong tegur ya lurah ini. Karena lurah X ini membuat himbauan agar masyarakat bisa bersama-sama gotong royong untuk membersihkan lingkungan masing-masing. Keluar kayak kita zaman dulu. Saya tidak setuju. Itu tugasnya pemerintah. Saya telepon lurah, kenapa begini? Enggak Pak,
Hari Minggu kemarin kita banyak yang keluar. Itu yang ngadu aja Pak, itu nggak mau keluar. Nah ini jangan. Ya kan? Saya sampai hari ini, Mbak lihat rumah saya. Saya bersihin got depan rumah saya sendiri. Maksudnya saya pakai perangkat saya apa? Petugas. Sebelum saya jadi PJ, lingkungan saya tanya lurah, lingkungan satu kotak saya bantu untuk bersihin sendiri. Sampai hari ini. Nah, jadi sekali lagi, Jakarta milik kita, himbauan yang sederhana ini, jangan buang sampah, gotong royong kita harus budaya bersama-sama gotong royong, membangun Jakarta, membersihkan Jakarta, saluran untuk di lingkungan masing-masing harus digalakan. Dulu waktu saya muda tahun 91, 92, masih sekolah, masih kerja di swasta, saya kok kerja bakti. Masuk BKI tahun 93, 95, namanya ada SMP, silaturahmi Minggu pagi. Jadi saya bekerja itu di hari Minggu lebih pagi dari hari biasa. Jam 6 pagi udah di lapangan. Warga Jakarta baik-baik. Kita datang, ada yang bawa sekop, ada yang bawa macam-macam. Ada ibu-ibunya bawa makanan, minuman. Dinas lingkungan hidupnya bawa truk, kita bersihin sama-sama. Nah ini yang saya kepingin, ini ada lagi di Jakarta. Nggak usah susah-susah. Simple, di depan rumahnya ada got, bikin saluran, buang. Depan rumahnya ada sampah, sapu. Sehingga PJLP yang sekarang ada, itu bisa merawat berkelanjutan. Kan dirawat. Dia juga nggak sanggup manusia. Masa sekian kilo dia harus urus semuanya, nggak bisa juga. Harus ada warga. Dari warga yang sama-sama kita membangun Jakarta. Itu, Mbak. Oke, siap. Jadi warga DKI Jakarta, ingat pesannya Pak BJ ya, sama-sama membangun Jakarta, dan tentunya pembangunan Jakarta harus dilakukan berkelanjutan. Pak Heru, sudah nggak terasa hampir 1 jam ya Pak ngobrol nih. Sebenarnya pengen banget nih ngobrol banyak Pak. Ya, Kayaknya cari waktu lagi nanti. Iya Pak. Terima kasih Pak Heru atas waktunya, dan ulang tahun Jakarta tidak lengkap Pak tanpa Jakarta. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Silakan Pak. Ya, baik warga Jakarta yang saya cintai, selamat ulang tahun Kota Jakarta ke-497. Jakarta Kota Global, Jakarta yang kita cintai, dan tentunya terakhir, sukses Jakarta untuk Indonesia. Oke, terima kasih Pak Heru. Masih.